Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan anak-anak diberi keselamatan. Mudah-mudahan anak-anak diberi rahmat. Dan mudah-mudahan anak-anak diberi barokah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, selamat berjumpa kembali dalam acara pembahasan materi akidah akhlak. Mudah-mudahan kalian semua dapat mengambil suatu hikmah dari materi yang kita bahas ini nanti. Anak-anak, materi yang kita bahas pada hari ini adalah, sabar sebentar. Pertama, fungsi iman terhadap hari akhir. Apa tadi? Yang kita bahas yang pertama adalah fungsi iman terhadap hari akhir. Yang kedua, yang kita bahas nanti, perilaku orang yang beriman kepada hari akhir. Pertama, yaitu fungsi iman terhadap hari akhir. Fungsi iman, apa fungsinya? Untuk apa kita kok diperintahkan untuk beriman kepada hari akhir atau hari pembalasan? Fungsinya atau gunanya, kalau ada orang yang bertanya, untuk apa kita beriman kepada hari akhir? Apa fungsinya? Jawabannya demikian. Yang pertama, menyadarkan manusia bahwa kehidupan akhir nanti adalah kehidupan hakiki. Kita ulang, fungsinya beriman kepada hari akhir adalah menyadarkan manusia bahwa kehidupan akhirat adalah kehidupan yang hakiki. Nomor 2, menyadarkan manusia bahwa semua amal perbuatannya selama hidup di dunia ini akan dipertanggungjawabkan kembali. Yang nomor 2 apa? Menyadarkan manusia bahwa semua amal perbuatannya selama hidup di dunia ini akan dipertanggungjawabkan kembali. Nomor 3, mendorong manusia untuk berbuat baik dan meninggalkan perbuatan yang tidak baik. Memberi semangat kepada manusia untuk berbuat baik dan meninggalkan perbuatan yang tidak baik. Itu adalah fungsi atau gunanya kita beriman kepada hari akhir. Yang kedua yang kita bahas yaitu perilaku yang mencerminkan iman terhadap hari akhir. Perilaku orang yang mencerminkan iman terhadap hari akhir. Apa perilaku yang mencerminkan orang yang beriman kepada hari akhir itu? Bagaimana perilakunya? Nomor 1, perilakunya orang-orang yang beriman kepada hari akhir itu, di antaranya nomor 1, bersikap hati-hati dalam berusaha untuk mencukupi kebutuhan hidup.
Ya, jangan sampai melanggar hukum-hukum agama. Kita ulangi lagi, ya. Perilaku orang yang mencerminkan iman terhadap hari akhir yang nomor 1, bersikap hati-hati dalam berusaha untuk mencukupi kebutuhan hidup. Jangan sampai melanggar hukum-hukum agama. Ya. Sekarang nomor 2. Apa nomor 2? Perilaku yang mencerminkan iman terhadap hari akhir. Nomor 2 adalah berusaha agar makanan, minuman yang kita konsumsi, ya, yang kita konsumsi dan keluarga adalah makanan yang halal. Makanan yang kita makan untuk diri kita dan untuk keluarga kita adalah makanan dan minuman yang halal. Nomor 3, ya, perilaku yang mencerminkan iman terhadap hari akhir yang nomor 3, berusaha agar tidak merugikan orang lain. Kita ulang, ya. Perilakunya bagaimana? Yang nomor 3, berusaha agar tidak merugikan orang lain, tidak menyusahkan orang lain. Ya. Nomor 4, ya, perilaku yang mencerminkan iman terhadap hari akhir adalah yang nomor 4 adalah memperbanyak amalan yang baik dalam rangka mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita ulang yang nomor 4, memperbanyak amalan yang baik dalam rangka mencari ridha Allah. Nomor 5, apa perilaku orang yang mencerminkan iman terhadap hari akhir yang nomor 5? Yaitu menjauhkan diri dari perbuatan dosa. Karena kelak di hari akhir akan dipertanggungjawabkan. Ya. Kita ulang yang nomor 5, menjauhkan diri dari perbuatan dosa. Mengapa? Karena kelak di hari akhir nanti perbuatan itu akan dipertanggungjawabkan. Nomor 6, rajin mempelajari ajaran agama agar dapat memahami tata caranya dalam hidup sehari-hari. Jadi hidup itu ada tata caranya, ya. Tidak syukur hidup, hidup ada aturan. Ya. Kita sebagai manusia hidup itu tidak syukur hidup, tapi harus tahu aturan-aturan bagaimana kita hidup. Ya. Sekarang nomor 7. Apa perilaku orang yang beriman terhadap hari akhir yang nomor 7? Rajin beribadah. Ya. Nomor 7, rajin beribadah. Baik yang fardu maupun yang sunnah. Sesuai kemampuan. Kita ulang, perilaku orang yang beriman, perilaku orang yang mencerminkan iman kepada hari akhir yang nomor 7 adalah rajin beribadah, baik yang fardu maupun yang sunnah, sesuai kemampuan. Terus selanjutnya nomor 8, memperkukuh hubungan persaudaraan dengan sesama muslim, pada khususnya dan sesama manusia pada umumnya. Kita ulang, apa perilaku orang yang mencerminkan iman terhadap hari akhir itu? Nomor 8 adalah memperkukuh hubungan persaudaraan
dengan sesama muslim pada khususnya dan sesama manusia pada umumnya. Nomor 9, suka bergaul dengan orang-orang yang soleh. Ya. Apa tadi? Nomor 9, perilaku orang-orang yang mencerminkan iman terhadap hari akhir, yaitu yang nomor 9, ya, suka bergaul dengan orang-orang yang soleh untuk mendapatkan hikmah. Ya, itulah anak-anak materi, ya, sebagian perilaku yang mencerminkan iman terhadap hari akhir. Ya, mudah-mudahan anak-anak dapat mengambil suatu hikmah, ya, dari materi ini. Kesimpulannya, materi yang kita bahas pada hari ini ada dua. Satu, fungsi iman terhadap hari akhir. Yang nomor 2, perilaku orang yang mencerminkan iman terhadap hari akhir. Tadi ada 2. Apa tadi? 1, fungsi iman terhadap hari akhir. Nomor 2, perilaku orang-orang yang beriman atau perilaku orang yang mencerminkan iman terhadap hari akhir. Itu sementara yang kita bahas, ya. Perlu kita sampaikan, ya. Penting kita sampaikan pegangan kita dalam belajar ini adalah nomor 1, buku paket terbitan Kementerian Agama Republik Indonesia. Nomor 2, buku-buku yang relevan, ya. Sering dibaca, ya, berulang-ulang agar kita dapat mengambil suatu hikmah dari materi yang kita bahas. Mudah-mudahan Allah selalu memberi hikmah kepada kita, dan mudah-mudahan kita pandai mengambil suatu hikmah dari materi yang kita pelajari pada hari ini. Ya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar untuk bekal hidup hari depan. Semoga sukses. Amin, amin, ya robbal alamin.